Baik, Shalom. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu dan selamat siang juga teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan, bimbingan teristimewa, napas dan kehidupan yang boleh kita nikmati hingga detik ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dalam presentasi saya pada siang hari ini. Adapun materi presentasi saya yang pertama adalah pengertian dari proposisi, yang kedua jenis-jenis proposisi berdasarkan sumber dan bentuk. Nah, namun sebelum saya menjelaskan materi dalam presentasi saya pada siang hari ini, saya mohon izin kepada Ibu dan teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Nyeruding. Saya dari PKK 5 semester 4 dengan nomor NIM 1910 1180. Nah, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan materi dalam presentasi saya ini. Nah, baik. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian proposisi. Nah, pengertian proposisi adalah proposisi merupakan satu tutur atau pertanaan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam sebuah bentuk kalimat berita, atau lebih singkatnya, pengertian proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Nah, kembali lagi saya ulangi, ada pengertian proposisi merupakan satu tutur atau pertanaan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita, atau lebih singkatnya, pengertian proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya mengambil satu contoh kalimat proposisi yang benar. Nah, contohnya adalah sapi adalah binatang berkaki 4. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat proposisi yang saya ambil, kalimat proposisi yang benar, dan masih banyak juga contoh-contoh lain yang tidak saya ambil dalam contoh kalimat proposisi ini. Saya mengambil satu contoh saja. Nah, yang kedua, contoh kalimat proposisi yang salah. Di sini juga saya mengambil satu contoh kalimat proposisi yang salah. Contohnya adalah ikan adalah hewan yang memiliki tanduk. Itu adalah contoh kalimat proposisi yang salah. Sejauh yang saya ketahui bahwa tidak ada ikan yang memiliki tanduk kecuali sapi, kambing, dan rusa. Itulah hewan yang memiliki tanduk. Kalau ikan tidak memiliki tanduk tetapi memiliki gigi. Nah, itu adalah dua contoh yang saya ambil ya. Contoh satu tadi saya jelaskan, yaitu sapi adalah binatang berkaki 4, dan yang kalimat proposisi yang benar contohnya. Dan contoh yang salah dalam kalimat proposisi adalah ikan adalah hewan yang memiliki tanduk. Nah, baik, lanjut teman-teman ke jenis-jenis proposisi. Nah, jenis-jenis proposisi di sini ada 7 jenis proposisi ya. Jenis-jenis proposisi. Yang pertama jenis berdasarkan sumber, dan yang kedua jenis berdasarkan bentuk, yang ketiga jenis berdasarkan sifat, yang keempat jenis berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas, yang kelima jenis berdasarkan kuantitas, yang keenam jenis berdasarkan kualitas, dan yang terakhir adalah jenis berdasarkan tingkat kepastian, kebenaran atau modalitas. Ada 7 jenis-jenis proposisi teman-teman. Nah, lanjut. Jenis proposisi berdasarkan sumber. Nah, jenis proposisi berdasarkan sumber yaitu ada 2.
jenis proposisi analisis, dan jenis proposisi sintesis. Nah, jenis proposisi analisis adalah jenis proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Itu adalah jenis proposisi analisis. Sedangkan jenis proposisi sintesis adalah jenis proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang tidak menjadi keharusan bagi subjeknya. Itu adalah jenis proposisi sintesis. Saya ulangi, jelaskan kembali. Jenis proposisi analisis adalah jenis proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Sedangkan jenis proposisi sintesis adalah jenis proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang tidak menjadi keharusan bagi subjeknya. Nah, contoh dari jenis proposisi analisis adalah pisang adalah durian. Itu adalah salah satu contoh dari proposisi analisis. Sedangkan contoh dari proposisi sintesis adalah durian itu pahit. Itu adalah salah satu contoh dari jenis proposisi sintesis. Nah, baik teman-teman, yang terakhir adalah jenis proposisi berdasarkan bentuk. Di sini ada dua jenis proposisi berdasarkan bentuk. Nah, proposisi yang pertama adalah proposisi tunggal. Yang kedua adalah proposisi majemuk. Nah, proposisi tunggal adalah proposisi yang mengungkapkan satu pernyataan saja dan hanya didukung satu subjek dan satu predikat saja. Sedangkan proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari dua hubungan atau dua proposisi tunggal atau lebih dan sekurang-kurangnya didukung dua kalimat saja. Nah, saya ambil contoh proposisi tunggal ya. Contoh proposisi tunggal adalah matahari pasti mengeluarkan sinar. Itu adalah contoh dari proposisi tunggal. Nah, baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi pada siang hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari penjelasan, dari paparan materi ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.